Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bapak Ibu jamaah Masjid Mu'tadin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, syukur kepada Allah sonten menika menjelang dalu Allah izinkan kula panjenengan sami saged makempal manunggal dalam satu majelis yang sudah kita awali dengan kita dirikan sholat berjamaah, kita lanjutkan dengan sholat ba'diyah, dan kita sempurnakan malam kita di malam hari ini dengan ta'limu muta'allim atau yang sering kita sebut menjadi majelis ilmu. Kesyukuran ini saestu monggo kula panjenengan sami panjatkan bukan hanya sekedar lisan kita, akan tetapi kesyukuran karena Allah telah izinkan kita beri kesempatan, kesehatan, keimanan, bahkan kekuatan. Bukan hanya sekedar lisan kita mengucap alhamdulillah, akan tetapi mari kita naikkan derajat syukur kita di hadapan Allah, karena sesungguhnya syukur niku asyukru bil qalbi wa syukru bil lisan wa syukru bil arkan. Syukur niku bukan hanya sekadar bil lisan dengan mengucap alhamdulillah, akan tetapi juga bil qalbi, hati kula panjenengan sami selalu tansah berhusnudzon. Kita sempurnakan syukur kita pula selain dengan lisan dan qalbun, kita juga sempurnakan dengan arkan kita, yaitu bagaimana kula panjenengan sami memanfaatkan jasad kula panjenengan sami kagem ibadah, kagem taqarrub ilallah. Engkang kaping kalih, selain kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kita juga harus bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu ketika kula panjenengan sami menginginkan betul mendapatkan syafaatnya, bukan hanya sekadar ketika kula panjenengan sami mendengar namanya kita bersolawat, tetapi lebih dari itu, ketika kula panjenengan sami ingin mendapatkan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kula panjenengan sami kedah nyuntuh menjalankan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalankan, yang disebut sunnah. Maka kalau saya mengambil istilah tetangga kita, ada kajian sunnah. Walaupun pertanyaan saya, lah sing kajian rasunahi sing kepriye? Sama saja dengan istilah iki tibun nabawi. Berarti nek nang PKU orang nganggo obat kuwi udu tibun nabawi. Nah, kadang kula panjenengan sami itu jadi kaku karena istilah. Ono kajian sunnah, berarti sing kajian sing ora enek label sunnah. Ahad pagi berarti kajian apa nih? Karena nggak ada label
kajian sunnah. Nah, kadang seperti ini. Padahal hakikatnya bagaimana kula panjenengan sami nyepengi sunnahnya, baik kaulnya, takrirnya, fiilnya maupun amrnya. Nyepengi niku ya nyekeli, ya nek iso dilakoni, nek ora iso ya ndonga muga-muga sok iso nglakoni. Karena di hadis yang lain disebutkan kita juga beragama itu mastatoktum. Yo saisane. Nun sewu, ketika kula panjenengan sami dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, ternyata belum dapat panggilan haji, ya kita hanya berdoa dan berikhtiar. Wong yo toh akeh sing wis duwe modal, sing sugih pol yo ora gelem tindak haji. Maka mastatoktum di sini ya semampu kita dengan kadar ikhtiar semaksimal kita. Dados nyonto Rasul niku mboten tekne sapa sing paling akeh nyontone, tetapi siapa yang paling istiqomah dengan taraf masing-masing. Nah, nyepengi sunnah Rasul baik kaulnya, perkataannya. Oh, ternyata disunahkan puasa Arafah. Hadisnya sahih. Ikuti kaulnya. Takrirnya yang diperintahkan, amrnya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, alhamdulillah syukur pada Allah saestu. Niki kali pertama kula silaturahmi di tempat guru kula, Ustaz Muhajir. Kayaknya tadi ngelihat ibu juga, masya Allah. Matur nuwun sangat bisa silaturahmi di sini. Nah, dalu menika nggo sak iki ngonceki sing kala wingi dilakoni. Ini kan ngantos isya nggih, dados mboten banyak waktu. Tadi sudah diawali bersyukur betul dan ucapan terima kasih dari takmir, dari panitia PHBI berkaitan tentang pelaksanaan Idul Adha dan juga ibadah kurban. Ketika 10 awal Dzulhijjah, khatib ustadz sudah mulai menyerukan tentang amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Diawali dengan hadis keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan itu selalu muncul pertanyaannya, luwih utama 10 hari terakhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah. Walaupun ini sudah lalu, tapi kita uncai lagi, semoga nanti kita bisa mengambil hikmah di tahun ini untuk perjalanan tahun ke depan yang lebih baik. Ternyata kalau hitunganin dalu malam, berarti dimulai dari maghrib sampai ke subuh, yang paling utama adalah asyaratul awakhir min Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, kalau hitungannya siang, maka yang utama adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan tadi, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu bertakbir, mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan. Maka kenapa takbirane luwe oke mbangno Idul Fitri. Terakhir takbiran wow jaminan asar. 3 hari 4 hari takbiran. Nah, karena apa? Kita diminta untuk takbiran itu mengagungkan asma Allah. Karena apa? Karena Allah telah memberikan petunjuk. Bahkan di surat tadi kita sampaikan, inna a'tayna kal kausar. Itu diperjelas lagi.
Sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Rasul kebaikan yang banyak. Inna a'tainaka kautsar. Kula panjenengan sami pun mendapatkan, masya Allah, betapa banyaknya limpahan rezeki, iman, sehat dari Allah. Maka kita hanya diminta untuk mengagungkan asmanya. Selain itu di surat ini disebutkan fasholli li rabbika. Kita diminta tadi sholat, ngibadah. Untuk siapa? Rabbika. Gusti Allah saja. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hanya kepada siapa? Hanya untuk siapa? Nah, kembali kita diminta untuk mengagungkan asmanya agar kita selalu sadar betul. Ternyata apa yang kita rasakan saat ini tidak lepas karena kuasanya Gusti Allah. Kisah menarik. Perjalanan kehidupan kita merasa kita bisa A, bisa B, bisa C. Dengan uang kita bisa berobat di mana-mana. Tetapi berapa banyak orang yang menghabiskan uangnya untuk berobat dan tidak sembuh. Berarti uang kita tidak dapat menyembuhkan. Berapa banyak tenaga yang kita keluarkan untuk mencari rezeki, ternyata juga tidak mudah kita untuk menjadi orang kaya. Maka semua ini ke atas karunia Allah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita setiap bulan Dzulhijjah kita juga diceritakan kisah yang luar biasa. Bahkan khotib-khotib ketika Idul Adha pun juga menyinggung kisah tentang apa? Kurban. Sinten sing dikorban nggih? Ismail. Mau disembelih oleh siapa? Ibrahim ayahnya. Kalau kita nggak belajar betul baik sejarah maupun hikmah di balik ini, maka akan muncul mosok ono agama sing menganjurkan wong tuane mbeleh anake. Lah kuwi kan agama sing ekstrim, radikal. Wah wis. Ora ono kecuali Islam. Wong tua ngerti-ngerti gur saka mimpi gek kon beleh anake. Itu tertera dalam surat napa? As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'u sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma balagha ma'u sya'ya, maka tatkala anak itu sudah sampai usia baligh. Iki nek dikait-kaitke nganti kaya cerita buta ijo timun mas. Leres napa mboten? Suwe golek anak, nggih ta? Gek njaluk anak ya dikabulke entuk apa? Di dalam cerita itu kayak timun ya, jenenge timun mas. Jebul njero timune niku wonten apa? Bayi.
Ning ditagih karo butone kapan? Pas dhek wis gede. Kurang dikait-kait ke. Tapi ini ternyata kisah yang sebenarnya mungkin di zaman dulu juga terinspirasi dari ayat ini. Ketika Nabi Ibrahim menanti putra dan alhamdulillah mendapatkan putra, kok delala. Delala niku ya bahasa Arab, Pak, Bu. Napa delala niku? Biidznillah. Napa biidznillah niku? Karena diizin Allah. Jadi delala niku mau, Mas. Niku panjenengan niku donga atas izin Allah tadi. Loh, itu luar biasanya wong Jawa niku. Atas izinnya Allah. Karena kan nggak ada sesuatu tanpa izin Allah. Itu falamma balagha ma'ahu sa'ya, sudah ketika itu masa balighnya. Dan ketika itu sang anak itu ikut sama bapaknya. Ketika itu apa? Qala ya bunaya, Ibrahim ini berkata, ya bunaya wahai anakku, ini ara fil manam. Ketika malam itu di dalam mimpi itu saya melihat apa? Bahwa aku menyembelihmu. Tilem untuk mimpi kon cek mendeng nek mbeleh wedhus untuk menyembelih sang putra. Maka di ayat ini dilanjutkan, fandur madza tara. Coba kira-kira kepriye apike? Apa yang akan sang anak lakukan? Maka sang anak pun menjawab, qala ya abati, wahai abahku, if'al ma tu'mar, wis to lakonono. Lakukanlah, itu bagian dari perintah Tuhanmu. Satajiduni insyaallah, mengke nek empun jenengan niku lakukan, engkau akan mendapatiku minas sobirin. Kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, cobi. Lah wong anak zaman sakniki gur kon ngewangi. Tuku napa, Bu? Niku LPG mawon le nyauri pripun? Langsung napa sih? Iki dikongkon menyerahkan diri untuk disem. Lah Mas, ayo beda anake Nabi karo anakku. Lah aku ki sapa? Ayo makome karo Nabi adoh. Tapi kita belajar. Kok yo iso anak baru balik ketika diminta seperti itu ia mengucap laksanakan sami'na wa atokna. Maka teringat satu ayat tentang konsep pendidikan Islam. Di dalam ayat ini berbunyi, pesannya Luqman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa wa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Ternyata satu pesan yang tersirat dari ayat ini dan dikuatkan dengan ayat-ayat yang lain yang dikaitkan tentang dunia pendidikan Islam, maka orang tua pun wajib untuk mendidik anaknya dengan ketauhidan. Agar apa? Ketika kula panjenengan sami mendapatkan perintah, mendapatkan amanah, dan itu perlu dijalankan bersama anak, itu ora gelo dhewe. Maka juga disebutkan
ternyata anak pun bukan hanya sekedar qurrata a'yun, anak juga bisa jadi fitnah. Maka kenapa kita berdoa mudah-mudahan mendapatkan keturunan yang soleh. Lil muttaqina imama. Robbi habli minas sholihin. Karena banyak juga anak, bahkan anak nabi yang lain pun juga ada yang ingkar. Kon munggah kapal malah munggah gunung. Ngertine nek munggah gunung ora kena banjir. Jebul Jogja ora banjir, Gunung Kidul malah banjir. Loh, gitu? Banyak loh. Yang gunung malah banjir, malah sing isor ora banjir. Contoh di tahun lalu itu Gunung Kidul kebanjiran. Jogja ayem. Lah nek sinau saka ayat-ayat yang terdahulu, ayat-ayat Al-Qur'an, wis ora kaget. Buktine gunungnya malah kelep. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita kembali. Maka peristiwa kurban ini kita bisa dapat hikmah yang banyak. Sepindah, peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail merupakan simbol kagem kula panjenengan sami untuk menjadi ibrah untuk kita bahwasanya nopo? Untuk mencapai predikat takwa, menjadi predikat hamba yang sukses di hadapan Allah, mendapatkan ridhonya Allah, maka semangat rela berkorban di dalam kehidupan kita perlu kita digrengsengke, soalnya hampir sama. Kurban dikorban, ibadah kurban untuk berkorban, dan spirit berkorban ini harus dikobarkan. Meh padha ta? Kurban kobarkan. Digrengsengke bahasane. Oh iya, berarti nek menjadi hamba, menjadi Abdullah, itu juga perlu pengorbanan agar di hadapan Allah kita betul-betul menjadi seorang yang bertakwa. Puasa kagem napa? La'allakum. Puasa niku penak napa mboten? Menahan hawa. Maka berkorban di dalam konteks ini, berkorban itu untuk apa? Untuk mencapai predikat agar dicintai oleh Allah, agar diridhoi oleh Allah, menjadi abdan syakuro, abdan ma'budan. Niku kedah berkorban. Dados mboten gugu nafsu ning dhewe. Enggak menjadikan hawa nafsu menjadi ilah. Hawa nafsu menjadi Tuhan ini priye? Pokoknya nuruti nafsu ning dhewe. Ora gelem ngikuti aturan yang telah dibuat. Padahal kula panjenengan sami sudah diturunkan sebuah syariat. Fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Ketika kula panjenengan sami di dunia ini, ternyata Allah sudah memberikan sebuah syariat, sebuah petunjuk, sebuah hukum, sebuah tata aturan. Fattabi'ha, ikuti aturan itu, wala tattabi', dan jangan pernah mengikuti apa? Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, mengikuti orang-orang atau hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui aturan itu. Gandeng imane lagi dhuwur, mentang-mentang imane lagi dhuwur, lagi kuat-kuat, salat subuh ora trimo luru. Lah wong awi karepe taqarrub ila Allah ci. Mosok salat subuh kok gur rong rakaat. Mbok tak imbui main dadi patang rakaat. Kenging napa mboten? Mboten.
Karena syariat itu hitungannya bukan nafsu. Gandeng kaslan males. Salat subuh sing gur loro diungkret dadi siji. Lah ngopo Mas? Gur sak rakaat. Lah ngantuk ji. Ndak boleh juga. Karena itu sudah ada aturan. Maka ketika kita berkorban yang kemarin disyariatkan dan yang mampu telah berkorban, itu bagian dari apa? Pengorbanan kita agar kita dapat taqarrub ilallah. Maka nilai berkorban itu menjadi penting. Nah, ketika kita tarik nilai ini di dalam ranah keluarga, kita bisa mengingat, oh ternyata fungsi orang tua itu bukan hanya memiliki anak, tidak memiliki, itu titipan. Orang tua juga harus berkorban. Sebagai orang tua harus mencari maisha, mencari nafkah. Sang istri atau sang anak yang dinafkahi juga berkorban untuk menjadi anak yang soleh dan solihah. Semua punya pengorbanannya masing-masing. Untuk apa? Untuk mendapatkan predikat takwa. Sebagai orang tua, agar mendapatkan predikat sebagai orang tua yang amanah, karena telah dititipi anak. Sang anak juga menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, agar diridhoi oleh Allah. Karena ridhollahi fi ridhol walidi wa sakatallahi fi sakatil walidi. Semua punya pengorbanannya masing-masing. Dan kita belajar dengan ibadah kurban. Nah, poin yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan berkurban ini, dengan ibadah kurban ini, hakikatnya bukan masalah sembelih atau tidak menyembelih, membunuh atau tidak membunuh. Karena tidak mungkin syariat Islam menganjurkan orang tua membunuh anaknya. Hakikatnya bukan itu. Tetapi sebenarnya menyembelih di situ, membunuh di situ, bukan menyembelih, bukan membunuh manusianya, tetapi sifat-sifat hewaninya. Maka kalau nafsu itu ada nafsu mutmainnah, nafsu amarah, nafsu lawamah. Yang kita bunuh ini nafsu-nafsu ini. Lawamah ini. Lawamah ini kenapa? Nah wong Jawa napa? Wah, apa-apa dipangan. Loh itu bahasa Arab, lawamah itu. Jadi nafsu kalau di dalam psikologi Islam nanti bahas jiwa manusia itu ada nanti nafs mutmainnah. Maka nanti ada undangan yang istimewa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Undangan yang paling istimewa niku buatan undangan mantan nang sportorium, buatan undangan makan siang nang presiden. Senajan mulai ya disangoni. Tetapi apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa? Setelah itu, irji'i ila rabb. Yuk, jiwa-jiwa yang tenang. Wangsul dumateng Gusti Allah kanthi tenang. Niku sing dipadosi undangan. Nafsul mutmainnah, nafsul amarah, nafsul lawamah. Nah, yang kita sembelih, kita potong itu adalah sifat-sifat hewani. Contoh apa? Egois, rakus, tamak, mencuri, nek sithik, nek akeh dadi korupsi. Nggih niku. Nek 1000 2000 nyolong sendal, nyolong wedhus. Nganti 270 mbuh jenenge apa? Nah, itu yang kita potong kilo, menyembelih hawa nafsu. Oh, ternyata semua yang ada di kehidupan kita, baik jabatan, pangkat, gitu, jabatan, pangkat, rezeki, anak, bojo, itu hanya titipan Allah. Maka nanti akan muncul inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Ada guyonan ya. Tapi ini bisa dikaji betul secara ilmiah. Ono wong nek ditinggalke nangis karo ono sing ora nangis. Ono sing gerung-gerung karo ono sing mboten gerung-gerung. Nek lanang karo wedok biasanya sing nangis luwih akeh sing wedok, sing ditinggal sing lanang, bangno sing lanang sing ditinggal sing wedok. Kenapa kok ketika ada momentum meninggal dunia itu ada yang nangis? Napa ini? Sedih. Ngapa kok sedih? Ditinggal mati. Kenapa sedih? Karena kita masih punya rasa memiliki. Coba nek pun mboten dadi suami napa istrine jenengan, nangis Pak. Tekne ngopo? Lah duduke, ngoten to? Merasa kita nggak punya dia, akhirnya kita nggak nangis. Ayo apa di bojoku ngapa aku nangis? Anek nangis malah dicurigai bojoku. Gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kadang rasa kepemilikan yang berlebih itu menjadikan kita malah kufur nikmat. Contoh, ternyata putra kula panjenengan sami salah satunya diambil oleh Allah. Kita nggak terima. Kenapa kok nggak terima? Karena kita merasa anak itu duweku. Gandeng anakku itu duweku, meninggal, kita nggak terima, kita nangis, kita protes. Nah, yang ini yang nggak boleh. Rasa kepemilikan itu terlampau tinggi hingga kita lupa bahwasanya itu semua adalah titipannya Allah. Maka dengan belajar kita menyembelih sifat-sifat hewani itu, kita sadar senajan tresno, senajan kumandil-mandil, tetap itu hakikatnya milik Allah. Maka konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu betul-betul ditanamkan. Berkorban itu bukan hanya sekedar memotong hewan, tetapi bagaimana kita memotong egois kita, rasa kepemilikan kita, baik harta, jabatan, pangkat, suami maupun istri, anak, keturunan dan lain sebagainya. Karena itu semua amanah, itu semua titipan dari Allah. Jadi sakjane niku euforiane ora tene nyate bareng bar kurban. Tetapi bagaimana kita mendalami nilai-nilai kurban itu, oh jebul. Tangan itu Gusti Allah, kaki milik Allah, badan milik Allah. Lah nek iki duwe Gusti Allah ya aja kemaki. Wala tamsi fil ardi marohan. Lah wong awak dhewe iki ra duwe apa-apa. Lah modal nopo? Tetapi ini jasad ini milik Allah, ya kita syukuri kita. Nah kembali tadi, nilai syukur kita dengan cara apa? Yang ibadah, ya sholat, ya poso, semua yang diperintahkan Allah kita jalankan, yang dilarang Allah kita hindari. Itu bagian dari bentuk syukur kita. Nah, terakhir, Isya jam itu 47, pas. Terakhir, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kula panjenengan sami tidak bisa mengendalikan sifat-sifat hewani, nafsul lawamah kita, nafsul amarah kita, itu kita yang tadinya derajatnya fi ahsani taqwim, di dalam surat napa niku? Allah telah menciptakanmu fi ahsani taqwim. Itu bisa menjadi derajatnya seperti hewan atau lebih hina daripada hewan. Kok iso, Mas?
Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-179 Allah telah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Walaqad dzarrabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk seisi neraka niku napa? Kebanyakan minal jin wal ins, dari jin, golongan jin dan golongan manusia. Kok bisa manusia masuk, kebanyakan manusia masuk ke neraka? Lahum, mereka ini kula panjenengan sami ulubun, kula panjenengan sami gadai ati, la yafqahuna biha, tetapi hati kita tidak kita gunakan untuk takarub kepada Allah, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, melihat petunjuk Allah. Maka yo ana menungso kuwi diibaratke pisang gedang, wit gedang. Napa? Duwe ati ra duwe jantung, duwe jantung ra duwe ati. Kaya wit duwe jantung lho gedang niku. Nek ra duwe ati nggih. Atine jantung yang atine jantung. Atine napa? Gedang niku pundi? Anane jantung gedang. Menungsa iki kaya kuwi. Asik ra duwe perasaan, ra pernah duwe perasaan niku. Kaya napa wit gedang. Duwe jantung ra duwe ati. Nah ini lahum qulubun la yafqahuna biha, duwe ati nang ra dinggo atine. Walahum ayunun, kula panjenengan sami nggadahi napa niki paningal, penglihatan. La yubsaruna biha, ning penglihatan kita tidak kita gunakan untuk melihat kebaikan-kebaikan. Kita gunakan untuk kemaksiatan. Walahum adzanun, kula panjenengan sami ya duwe jenenge daun telinga, pendengaran. Tetapi apa? La yasma'una biha, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun kauliyahnya. Ulaika kal an'am, mereka itu tadi sing duwe ati, sing duwe mata penglihatan, yang punya pendengaran yang tidak digunakan pada tempatnya tadi. Ulaika kal an'am, mereka itu semua seperti hewan ternak. Bahkan disebutkan balhum adzal, nah yo luwih parah bangno hewan ternak. Ngopo? Lah hewan ternak iki jek iso cocok nurut. Ha sing ora ternak niki lho lebih parah. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nggo saestu kula panjenengan sami gadai itu semua. Maka mari kita jaga, kita gunakan betul-betul untuk membaca ayat-ayatnya Allah, baik kauniyah maupun kauliyahnya. Untuk apa? Untuk selalu taqarrub illallah. Dan di setiap kula panjenengan sami punya jalannya masing-masing, punya batasannya mastatoktu masing-masing. Fulan dengan fulan beda. Maka tidak perlu menjudge sijilan-sijine soleh iki mbangno kae, soleh sing ngisi mbangno sing ora ngisi, ndak. Karena kita semua punya jalannya untuk menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Wong pintune surga niku kathah, monggo ajeng milih sing lewat pundi. Onten sing lewat amal, onten sing lewat hafalan, bahkan ada yang lewat poligami, Bu. Maka onten niku novel disebut surga yang tidak dirindukan. Soalnya ngerti poligami bagian dari salah satu pintu masuk surga. Ning trimo aku ra melbu lewat kono. Wong pintune luweh akeh, ijek iso milih
pintu puasa, pintu sholat, pintu zakat, pintu infak, tesih ada. Maka muncul itu namanya surga yang tidak dirindukan. Gue paling lawangi paling sepi nih. Ning yo ora iso dileboni bapak-bapak. Wong bapak-bapak ora iso poli andri. Sing oleh poligami. Ibu-ibu ora iso ngoten niku. Nggih, karena lepat kula nyuwun papunten, banyak salah kami mohon maaf. Billahi fisabil fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.